Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Tulusna atau bisa dipanggil Nadia. Nah, pada siang kali ini aku akan menjelaskan mengenai esai ilmiah ini. Nah, eh, jadi esai ilmiah itu kita harus tahu dulu apa sih esai ilmiah itu. Nah, esai ilmiah itu adalah terdiri dari dua kata. Yang pertama itu esai. Esai itu merupakan suatu tulisan yang membahas tentang subjek tertentu. Nah, kalau ilmiah itu segala sesuatu yang bersifat keilmuan didasarkan pada ilmu pengetahuan, fakta, dan objektif. Nah, kalau esai ilmiah itu sendiri merupakan suatu tulisan yang berisikan seni berargumentasi, berbasis data, dan fakta. Nah, tujuan dari esai ilmiah ini adalah untuk memberikan solusi pada permasalahan yang ada melalui proses tinjauan pustaka. Nah, sebenarnya esai ilmiah ini sering digunakan oleh mahasiswa kedokteran untuk seperti perlombaan ataupun sebenarnya esai ilmiah ini bisa juga digunakan untuk seleksi. Namun kebanyakan ini digunakan untuk submit perlombaan. Nah, jadi esai ilmiah itu tidak hanya seni menulis, tetapi juga seni berargumentasi dan seni public speaking. Karena di perlombaan tersebut ada menulis dan juga ada presentasi. Itu seni public speaking-nya. Nah, selanjutnya apa sih membedakan esai ilmiah dengan karya ilmiah lainnya? Nah, kalau misalnya esai ilmiah itu dia cuma ada 3 bagian. Nah, nanti aku bakalan jelasin mengenai uh, tulisan dari esai ilmiah ini. Nah, kalau misalnya systematic review itu dia ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan juga ada penutup. Nah, di mana systematic review ini memiliki kriteria dan spesifik seperti PICO itu. Ada population, intervention, comparison, dan outcome. Nah, kalau misalnya contohnya itu misalnya bagaimana perbandingan pemberian uh, pisang dengan jahe untuk uh, ASI ibu, produksi ASI ibu. Nah, jadi dia itu lebih spesifik. Nah, ibu hamil uh, dan juga dia itu di Asia Tenggara misalnya gitu. Terus kalau SLM itu dia nggak ada research question-nya, ada terus juga literaturnya itu nggak ada kriteria khususnya. Misalnya dia cuma literatur 1, 2, 3 menyatakan bahwa uh, misalnya coronavirus dapat dicegah dengan apa ya? Coronavirus dapat dicegah dengan antioksidan. Terus jurnal 1, 2, 3 3, 4, 5, 6 dan lainnya itu menyatakan bahwa pisang mempunyai antioksidan yang tinggi. Nah, itu bisa jadi judul, jadi potensi pisang terhadap pencegahan coronavirus gitu. Nah, juga kalau bedanya dengan literatur review, sebenarnya literatur review itu hampir sama dengan systematic review, tapi dia itu systematic review tadi kan dia ada PICO, pakai PICO, jadi spesifik gitu. Tapi kalau misalnya literatur review itu dia nggak spesifik. Nah, dia punya kriteria juga, tapi dia tidak spesifik. Nah, kalau misalnya saya kan gitu yang aku bilang tadi, kalau dia itu nggak ada literatur khusus dan juga dia penilaian studinya itu tidak ada. Mungkin aku cepat aja di bagian ini ya. Terus kalau misalnya bedanya dengan puasa ilmiah itu jauh berbeda, karena puasa ilmiah itu dia singkat, padat, dan jelas, dan juga dia itu pakai dalam bentuk poster atau desain grafis, sedangkan esai ilmiah itu dalam bentuk tulisan. Terus juga, nah aku cepat ya bagian sana. Terus juga lanjut, gimana sih kita cara menulis esai ilmiah itu? Nah, esai ilmiah itu kita mulai dulu menentukan temanya. Misal kita mau ikut perlombaan X, nah di perlombaan X itu ternyata temanya mau respirasi. Nah, respirasi kita cari masalah apa sih yang direspirasi. Oh, misalnya ada TB. Nah, kita baca mengenai TB. Terus juga kita cari ide-ide yang apa solusinya. Oh, permasalahannya TB itu dia mengandung toksik terhadap hepar. Terus kita cari solusinya. Obat-obatan yang mungkin saja efek sampingnya tidak ada efek samping terhadap hepar gitu. Nah, nanti kita ketemu, nah kita rangkum dan kita tulis gitu. Terus selanjutnya esai yang baik itu adalah esai yang hangat dan bermanfaat, spesifik, dan juga tidak plagiat. Itu pasti banget, nggak boleh plagiat. Nah, lanjut.
aku lebih, mendalam mengenai sistematik kepenulisan, karena ini yang tujuan aku menjelaskan esai itu, jadi di bagian sistematika penulisan ini. Nah, jadi di sini aku bakalan fokus mengenai sistematik penulisan. Nah, jadi secara general, secara umum itu sistematik penulisan itu esai ilmiah itu ada 3. Yang pertama itu pendahuluan, kedua isi, dan ketiga penutup. Nah, kalau misalnya untuk pendahuluan itu merupakan bagian yang eh, bagian pertama dari esai ilmiah. Nah, kalau isi itu porsinya lebih besar dibandingkan dengan bagian pendahuluan ataupun penutup. Nah, sedangkan penutup itu baginya terkecil. Namun kita tidak boleh mensepelekan apakah di bagian pendahuluan kita sepelekan itu nggak boleh, terus bagian penutup kita sepelekan itu nggak boleh. Karena bisa jadi jurinya membaca itu di bagian penutup dulu atau bagian pendahuluan dulu, nggak langsung isi. Nah, jadi kita harus mengoptimalkan masing-masing dari bagian esai ilmiah ini. Nah, di pendahuluan itu yang ada itu adalah latar belakang permasalahan, sedangkan di bagian isi itu penjelasan solusi yang kita tawarkan. Nah, kalau misalnya di penutup itu mengenai kesimpulan dan saran. Nah, lanjut ya. Terus apa sih yang ada di bagian pendahuluan itu? Nah, di bagian pendahuluan itu kita akan berbicara mengenai permasalahan yang akan kita angkat. Nah, bagian ini menurut aku itu bagian yang titik krusial penting. Nah, kenapa? Karena dia menyangkut urgensi dari penulisan esai. Nah, tadi aku juga menyinggung kan kalau misalnya esai ilmiah itu mengangkat sebuah yang hangat. Nah, jadi untuk latar belakang ataupun kita mengangkat sebuah esai ilmiah itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu adalah kita bisa memilih permasalahan yang tengah hangat diperbincangkan. Misalnya apa permasalahannya? Oh, permasalahan sekarang apa? Coronavirus, COVID-19, terus juga permasalahan TB, terus juga permasalahan pneumonia pada anak, ataupun permasalahan angka kematian ibu yang tinggi di Indonesia. Itu kan berarti itu permasalahan yang benar-benar hangat kan. Maksudnya itu menjadi permasalahan nasional. Nah, yang kedua, bisa kita angkat menurut orang tuh hal yang biasa, terus juga tapi dampaknya itu yang serius. Apa sih contohnya? Yang pertama itu contohnya, misalnya orang menganggap cacingan itu biasa aja, kan, oh cacingan biasa aja gitu kan, tapi setelah kita baca, setelah kita lihat, ternyata cacingan itu bisa berdampak jangka panjangnya itu bisa menyebabkan kekurangan gizi kronis pada anak sehingga anak bisa menjadi stunting. Nah, itu kan menjadi permasalahan. Nah, juga itu contoh pertama. Contoh kedua apa? Contoh kedua misalnya kayak skabies. Nah, skabies orang menganggap itu oh cuman garuk gatal-gatal terus bisa digaruk gitu. Nah, kalau misalnya kita baca lagi ternyata itu kan menyerang usia-usia produktif. Maksudnya usia SMP, SMA ataupun perkuliahan yang asrama, pasti itu mereka malam hari nggak nyenyak tidurnya, terus pas belajar itu nggak optimal, nggak bisa belajar dengan semangat, sehingga bisa menurunkan kualitas dari um, anak-anak di Indonesia. Itu akan berefek jangka panjang. Nah, jadi kita bisa mengangkat uh, dua topik tersebut. Apakah dia emang masalah yang sedang hangat dibicarakan, atau yang kedua hal yang biasa, tapi efeknya itu serius gitu. Terus juga yang selanjutnya usahakan agar masalah yang diangkat relevan dengan keseharian atau permasalahan yang banyak dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita sehingga nantinya ilmiah yang dihasilkan akan lebih terasa nilai kebermanfaatannya. Nah, apa sih contohnya? Misalnya nih, kan angka kematian ibu ini merupakan permasalahan nasional juga di beberapa kota. Misalnya nih di kotaku misalnya Kota Padang itu tahun 2019 itu mengalami penurunan, tapi di tahun 2008 dibandingkan 2018 dia mengalami penurunan, tapi di tahun 2017 itu angkanya di 2019 lebih meningkat. Nah, itu kan menjadi permasalahan. Nah, aku bisa membuat suatu program yang mungkin diimplementasikan di buat program kelas ibu hamil ataupun grup antenatal care berbasis mobile health gitu. Nah, bisa aku terapkan dulu di puskesmasnya untuk policy brief-nya gitu. Jadi gitu sih yang di bagian pendahuluan. Jadi intinya itu kita mengangkat permasalahan yang permasalahan yang hangat ataupun yang hal yang biasa tapi berdampak serius gitu. Nah, lanjut.
mengenai isi di latar belakang itu apa aja. Tadi kan udah, aku singgung juga apa aja yang ada di bagian pendahuluan. Nah, di sini, di pendahuluan itu, latar belakang itu ada masalah yang terjadi. Nah, tadi aku udah singgung misalnya TB. Nah, TB itu menjadi permasalahan karena juga membuat orang, TB di Indonesia nomor 3 di dunia. Terus juga permasalahannya itu dia, toksik terhadap heparnya. Terus juga, sudah banyak MDR dan XDR. Terus juga angka kematian ibu yang tinggi. Terus, bisa juga kita angkat angka kematian ibu yang tinggi. Nah, kita nggak cuman bilang kalau misalnya itu menjadi masalah, tapi juga kita menyatakan bahwa, ada data-data pendukung. Nah, kita sebutkan, angkanya berapa. Terus misalnya yang tadi yang kayak TB. TB itu masalah kenapa, oh nomor 3 di dunia. Terus juga, dia efek hepar, eee, toksik terhadap hepar. Nah, kita sebut penelitian, berapa sih penelitian menyatakan bahwa itu berefek terhadap heparnya, tuh. Terus yang contoh selanjutnya misalnya angka kematian ibu, berapa sih angka kematian ibu? Misalnya kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, gitu. Jadi kita punya data pendukung. Nah, di bagian pendahuluan itu kita juga akan menyinggung mengenai solusi yang kita tawarkan. Menyinggung misalnya, untuk implementasi, eee, untuk implementasi dari antenatal care misalnya. Jadi kita singgung ada kata-kata yang menyinggung. Nanti aku bakalan jelasin nih contohnya. Nah, jadi contohnya itu misalnya nih aku bikin di sini salah satu masalah serius di kesehatan yang dihadapi dunia khususnya di Indonesia itu adalah kesehatan maternal. Nah, terbukti dengan angka kematian ibunya yang cukup tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, lanjut di sini ternyata target dari PBB itu 70, sedangkan di Indonesia 305. Berarti itu terjadi peningkatan 4 sampai 5 kali, ya kan. Terus juga di sini, oh ternyata dia itu nggak cuman, masalahnya itu karena antenatal antenatal care-nya yang nggak berjalan dengan baik, ibu malas pergi antenatal care, terus tenaga kesehatan yang kurang komunikasi dengan baik dengan ibunya, terus juga ada permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, di sini yang statement terakhir tadi yang aku bilang bahwa sebagai solusi atas kondisi pelayanan antenatal ini tentunya dibutuhkan kualitas dan inovasi yang lebih efektif dan implementatif dari pelayanan kesehatan. Gitu, ini contoh pertama. Terus juga ini aku bakal ngasih contoh ya di sini misalnya nih kayak aku bilang tadi TB menjadi permasalahan. Oh berapa? Nah ini data-data pendukungnya. Terus juga di sini aku bilang juga TB itu dia itu obatnya itu sangat lama. Terus dia juga mengandung hepatotoksisitas. Terus juga bisa menyebabkan MDR. Terus juga dia itu sehingga terjadi peningkatan MDR dan XDR TB. Tuh. Terus juga lanjut kita ke bagian isi. Nah, di bagian isi ini kita akan menjelaskan solusi yang ditawarkan. Nah, sebenarnya bagian isi ini adalah porsi penilaian yang cukup besar. Dan dia itu dibandingkan dengan pendahuluan dan penutup, emang dia porsinya bakalan lebih besar karena kita menjelaskan uh, mengenai metode yang untuk mewujudkan ide atau gagasan kita. Terus juga di sini kita harus orisinalitas, harus bukan plagiat, dan juga benar-benar baru ataupun inovasi yang teknologi yang sudah ada ataupun inovasi terhadap program yang sudah ada gitu. Nah, di sini penjelasan solusi yang ditawarkan itu kita bisa mengajukan suatu program, yang kedua bisa molekuler ataupun bahan alami. Nah, yang pertama aku contohin untuk mengajukan suatu program. Nah, kalau aku pribadi itu kalau misalnya mengajukan suatu program, aku menerapkan SMART. Yang pertama itu harus spesifik, kedua measurable, ketiga acceptable, yang keempat realistic, dan kelima time bound. Nah, di sini aku bakalan jelasin masing-masing dari spesifik, measurable, acceptable, realistic, dan juga time bound ini. Nah, yang pertama itu adalah spesifik. Nah, di sini kita menjelaskan apa sih ide yang bakalan kita rancang. Apa sih ide yang bakal kita ajuin. Nah, di sini aku bilang bahwa sebenarnya ini adalah modifikasi dari program sebelumnya. Contoh yang aku buat ini ya. Nah, itu
menggabungkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, dan juga menambahkan gagasan ide kreatif dengan memanfaatkan teknologi aplikasi mobile health. Nah, kenapa sih ada aplikasi? Nah, karena sekarang ini era revolusi industri 4.0. Nah, aku itu bisa menjadi latar belakang aku tadi kan. Nah, ini bagian isinya. Terus juga di sini diharapkan ibu hamil, keluarga, tenaga kesehatan, komunitas dan pemerintah dapat berkoordinasi dengan baik. Nah, jadi jelas, maksudnya di sini spesifik, aku bakalan memperbaiki antenatal care-nya dengan menggabungkan kelebihan yang ada daripada pemerintah dan juga memperbaiki yang kekurangan dari pemerintah. Jadi nanti aku bakalan rinci. Nah, ini kalimat statement awalnya sih. Terus juga di sini kayak apa sih program aku, terus melibatkan ibu hamil dan komunitas, dan juga terintegrasinya dengan aplikasi mobile health dan juga puskesmas, pemerintah, dan juga komunitas di bagian sini gambarnya. Jadi, jadi sebenarnya kalau kita bikin essay itu kita juga nggak harus bikinnya di bagian program, oh ini spesifik, nggak. Tapi kita bisa membuat kerangka dulu. Tapi kalau kita mau nulisnya juga ada kata spesifik itu juga nggak apa-apa. Tapi ya tergantung kita juga dalam menyajikannya. Nah, kalau aku pribadi, kalau misalnya buat suatu program itu, biasanya aku emang bikin ini spesifiknya apa, measurable-nya apa, acceptable apa, realistic apa, dan juga time-nya apa, gitu. Terus yang kedua itu adalah measurable. Nah, measurable ini terukur. Nah, terukur nih gimana? Nah, tadi aku bilang kalau misalnya itu aku menerapkan dari pemerintah dan juga beberapa negara yang antenatal care-nya itu bagus dan juga dapat menurunkan angka kematian ibunya. Nah, di sini aku bilang kelompok antenatal berhasil di beberapa negara. Nah, aku sebutin di negaranya. Jadi, dari beberapa negara itu aku baca jurnalnya, nanti aku masukin. Nah, aku simpulin, oh ternyata dia itu dapat memiliki kelebihan dalam meningkatkan kesadaran kehadiran ibu hamil dalam mengikuti antenatal care, terus juga meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai kehamilan, komplikasi kehamilan. Nah, jadi aku bilang di sini ada kesimpulan dari keberhasilan di negara-negara tersebut. Nah, di sini nggak hanya negara maju, tapi juga ada negara berkembang, dan juga ada negara yang lower in middle income countries gitu. Jadi itu terukurnya. Nah, di sini kita juga bisa bikin tabel tentang keberhasilan negara-negara tersebut. Tapi biasanya karena essay itu dia cuman sama maksimal biasanya 15 halaman ataupun biasa itu 10 halaman. Jadi kita cuman ya kita bikinnya itu emang sering di gimana ya? Ringkas tapi nangkep gitu. Gitu sih. Jadi nggak kalau makan tabel biasanya tabelnya dibikin di lampiran sih. Terus juga lanjut, ini bagian acceptable, dapat diterima nggak sih di Indonesia? Nah, tadi yang nih lihat negara yang ikut tuh nggak cuma negara maju aja, nggak negara kayak USA ataupun Australia, tapi juga ada negara-negara yang low income countries kayak Ghana, terus Uganda, negara-negara yang memang hampir sama kayak di Indonesia yang menengah ke bawah gitu. Nah, di sini dapat nggak diterapin? Nah, yang pertama itu dapat karena yaitu merupakan program yang udah dari pemerintah diperbaiki gitu. Terus yang kedua juga program yang ada di negara yang hampir sama kayak di Indonesia gitu. Terus juga diterima mobile health-nya kenapa? Karena di Indonesia sendiri penggunaan smartphone-nya itu udah 50%, terus juga internetnya udah 60%. Gitu. Jadi bisa digunakan karena juga sekarang ini ibu yang hamil itu golongan milenial yang generasi X, Y gitu. Jadi itu bisa nambahin statement kita di bagian acceptable. Terus selanjutnya itu realistic. Nah, realistiknya itu ini kan gabungan. Nah, dengan adanya jadi kita bisa bikin bahwasanya program ini terintegrasi dengan aplikasi mHealth. Terus juga dia itu menggabungkan kelebihan dan menambahkan kekurangan, dan juga memperbaiki kekurangan dan menambahkan aplikasi mHealth itu sendiri. Nah, di sini
penggunaan aplikasi ini didukung juga dengan yang aku bilang tadi, ada smartphone gitu-gitu. Terus juga data pemeriksaan juga tersimpan di sini, aku jelasin nih, realistik nggak, gimana sih kan tadi aku bilang nih pakai mHealth nih. Nah, jadi di sini aku bakalan jelasin kayak gimana sih mHealth-nya. Oh ya, mHealth-nya itu kayak, yang pertama itu yang tadi yang aku bilang tadi, yang kedua ini programnya melibatkan siapa aja, berbagai pihak. Jadi kan bakalan realistik tuh, ada yang terlibat komunitas, ibu hamil, dan puskesmas. Jadi di situ ada perannya masing-masing. Yang ketiga itu dengan aplikasi mHealth tuh juga ada terlibatnya smartphone, data dari smartphone tersebut. Terus juga yang keempat itu untuk medisnya ini setiap tenaga kesehatan itu diberi pelatihan. Jadi kayak orang mikir, oh orang ini nggak mengada-ada, tapi dia juga memikirkan gimana sih jalannya dari program yang bakalan dia ajukan tersebut. Tuh. Terus juga sahamnya itu time bond. Nah, time bond ini kita jelas langkah-langkah kita mau ngelakuinnya yang gimana. Misalnya kayak aku misalnya itu melakukannya 2019 itu pernah bikin esainya mengenai grup antenatal care-nya aja dulu. Terus yang keduanya aku melibatkan masalah kesehatan yang ada APC-nya. Terus juga selanjutnya ini aku menambahkan mHealth yang kayak aku jelasin tadi. Jadi terus juga aplikasi mHealth-nya gimana bikinnya? Oh, aku bekerja sama dengan mahasiswa sistem informasi. Nah, jadi kitanya itu bikinnya langkah-langkahnya itu jelas gitu. Jadi orang bisa mengimajinasikan, oh ini orang nih mau bikin program ini, oh bagus nih, jelas langkah-langkahnya gitu. Jadi orang mau nih membiayai kita ataupun orang bakalan mikir si Nadia ini nggak ada-ada, tapi dia ada langkah-langkah yang jelas gitu. Terus juga selanjutnya itu, nah tadi aku bilang penerapan di Indonesia merupakan salah satu low and middle income countries. Nah, terus juga negara penengah dan menengah telah memberikan hasil efektif. Nah, itu bisa juga kita setelah kita jelasin seperti itu, kita bilang di bawahnya lagi gitu mengenai suatu program tersebut. Terus juga selanjutnya itu ini bagian yang mengenai biomolekuler. Nah, di sini apa sih yang ada di biomolekuler itu yang bakal kita jelasin di bagian isinya. Yang pertama itu mengenai mekanisme kerja, yang kedua perbandingan dengan terapi yang ada, dan juga akankah terrealisasi. Nah, di sini bakal kita jelasin. Mungkin saat ini nggak terrealisasi di Indonesia, tapi mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi bakalan terrealisasi. Nah, gimana caranya? Mungkin kita akan menerapkan langkah-langkahnya. Oh, langkah pertama mungkin di suatu lab ini akan diadakan ini. Nah, jadi kita jelaskan langkah-langkah yang bakalan kita ajukan untuk merealisasikan ini juga di bagian akhirnya. Itu. Setelah kita jelaskan mekanisme kerja, perbandingan dengan terapi yang ada gitu. Terus juga efek samping yang ada pada biomolekuler ini. Terus juga di bagian isi ini kalau misalnya kita angkat bahan alami. Nah, kalau misalnya kita angkat bahan alami, kita bakalan jelasin mengenai bahan-bahan yang ada di kandungan yang ada di kunyit tersebut, di madu tersebut, ataupun bahan alami tersebut. Mekanisme kerjanya di mana, di patogenesis mana bakalan bekerja. Terus kalau misalnya ada dosisnya, dosis clean berapa, kita jelasin. Tuh. Nah, juga ini biomolekuler yang bilang tadi. Nah, selanjutnya ini juga di bagian untuk bahan molekuler, maksudnya bahan alami. Nah, jadi kita jelasin, contohnya ini kan dadi. Dadi itu apa, keduanya apa, perbandingan dengan penggunaan buatan saat ini, mekanisme kerja, dan juga efek samping. Nah, jadi kita jelaskan, apakah dia efek samping bahan alami ini lebih baik dibandingkan dengan yang kompeten saat ini. Terus juga ini biomolekular tadi, kita jelasin mekanismenya, segala penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Nah, jadi kita memberikan statement itu harus ada data yang menyatakan hal tersebut. Karena gini adalah esai ilmiah. Kita harus berbasis data dan objektif. Dan juga perbandingan dengan pengobatan yang sudah ada dan juga efek samping. Nah, selanjutnya untuk bagian penutup, emang ini bagian porsi terkecil, tapi jangan disepelekan. Karena ini bisa jadi juri itu baca di bagian penutup. Nah, jadi kesimpulan dari ide gagasan yang kita tawarkan untuk menyelesaikan pembahasan yang ada, dan juga saran atau rekomendasi saran yang berisi upaya-upaya untuk mengoptimalkan pewujudan gagasan serta pelaksanaannya. Terus ini contohnya,
mengenai penutup, yaitu kelompok antara dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kehamilan, dan juga kelompok antenatal sebagai inovasi dalam sistem pelayanan antenatal care. Itu juga merupakan bagian kesimpulan. Nah, jadi di rekomendasi itu kita tidak hanya mewahkan atau mewaukan dari ide kita tersebut, tapi kita juga menyatakan bahwa perlunya ditinjau ulang agar dengan terasi dengan baik. Terus juga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Jadi kita bersikap objektif juga dengan essay yang kita buat itu. Nah, ini contohnya suatu statementnya. Terus lanjut, nah kan di bagian essay itu aku bilang tadi tidak hanya tulisan, tapi juga perlombanya itu juga akan dipresentasikan. Nah, juga kita gunakan media presentasi, siapkan template yang menarik dan formal, serta prototipe jika ada. Hindari gunakan background dan animasi. Itu misalnya kita lagi jelasin itu ada background atau animasi, itu nggak perlu, karena itu mengganggu banget. Karena waktu itu aku pernah lomba, dan ada salah satu finalis yang melakukan seperti itu, maka ditegur gitu. Karena kamu ini lagi ilmiah, bukan lagi kayak memberi motivasi. Gitu. Terus juga buat poin penting, dan juga saya segera selesaikan media presentasi, karena ketika kamu selesaikan media presentasi, kamu bakalan bisa latihan sesegera mungkin gitu. Terus juga catat hal-hal yang penting, catat konten yang penting, dan juga memilih kalimat yang tepat dan sesuai untuk menjelaskan isi slide. Dan juga ya perbanyak latihan, karena perbanyak latihan kita bisa menjadi lebih pede untuk tampil. Terus juga diskusi dan tanya jawab. Nah, di sini kamu list pertanyaan, kita list pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul, terus juga diskusi dengan teman, senior, ataupun dengan dosen, karena kita bisa mendapatkan berbagai pertanyaan dari sudut pandang lainnya, gitu. Terus juga itu persiapan. Nah, kalau misalnya saat presentasi, kamu tetap tenang. Apapun yang terjadi, kamu harus tenang, karena ya pasti deg-degan, tapi yang penting itu kita harus tenang. Terus juga selanjutnya itu adalah percaya diri, tampil dengan cerdas. Nah, maksudnya di sini pede itu penting, tapi tidak sombong. Nah, juga kita harus sopan, dan juga tampil seolah-olah kita yang paling cerdas. Maksudnya di sini adalah karena di ruangan itu kita yang tahu mengenai essay ilmiah kita gitu. Nah, kita harus bertanggung jawabkan dengan essay ilmiah kita tersebut. Nah, jika kita tahu dengan jawaban, ya kita menyatakan bahwa terima kasih dok atas pertanyaannya. Mohon maaf dok, saya belum melakukan sidang mengenai hal tersebut. Jadi kita lebih prestis gitu. Nah, selanjutnya adalah kita tetap senyum apapun yang terjadi, walaupun di dalam batin kita udah tertekan, tapi kita harus tetap senyum. Gitu. Nah, juga yang terakhir, perbanyak doa. Terus juga yang harus dihindari adalah hindari penggunaan istilah atau singkatan yang tidak umum, penulisan yang tidak sesuai EYD, dan juga tidak berplagiat. Nah, bagaimana tips dan triknya? Mungkin aku sekilas saja, karena yang benar aku jelasin tadi adalah bagian sebelumnya tadi. Nah, ini sekilas saja, itu angkat terus penting, baca dan diskusi, public speaking yang bagus, dan juga patuhi guideline yang ada. Nah, juga selanjutnya itu adalah kita harus mempelajari bahan essay kita sebelumnya, ataupun senior, dan juga essay ilmiah kita diharapkan yang aplikatif, dan juga tekun dan motivasi harus tinggi, dan juga usaha dan berdoa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.